Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat malam kawan-kawan semua. Kita bersyukur sekali hari ini kita bisa melanjutkan seri ketiga Dialog Inspiratif yang di-host tuan rumah kita adalah Teh Etin yang bertajuk Reducate Webinar Series. Ini sebuah inisiasi yang sangat menarik dan bermanfaat dari beliau untuk kawan-kawan di Indonesia dan ya di seluruh dunia sebenarnya, karena yang ikut juga bisa dari mana-mana. Nah, tema kita hari ini kita akan ngobrolin tentang dialog antar agama dan respon keagamaan terhadap pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi bersama-sama. Di sini kita punya Bang Eka Putra Tupamahu. Saya selalu kesulitan mempronounce yang awal last name-nya ini. Terima kasih Bang Eka sudah datang, dan ada Teh Wiwin dari Jogja. Terima kasih juga Teh sudah datang. Hari ini sesuai dengan pesanan Ibu host, kita akan ngobrolin tentang respon keagamaan dan kerja-kerja interfaith. Bagaimana kerja-kerja interfaith merespon pandemi yang kita hadapi kali ini. Tetapi kita juga akan mengulik sisi personal beliau berdua, karena kita ingin mendengar cerita inspiratif dari beliau. Bagaimana kisah beliau bekerja di dunia interfaith atau di dunia yang beliau tekuni saat ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk, nanti kita akan mendengar dulu sambutan dari host kita, Teh Etin Anwar. Silakan Teh. Ya, selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman di Indonesia dan dimanapun kita berada. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sama Bang Eka Putra maupun Teh Wiwin dan Lin yang sudah sangat generous sama kita semua untuk berperan dan memberikan pencerahannya pada kami semua. Saya dulu lulusan perbandingan agama, dan mata kuliah yang saya ajar pertama kali dalam karir saya itu Kristologi ya. Dulu itu. Jadi Christianity is always in my heart, karena itu sesuatu yang saya dulu pelajari ketika kuliah, dan juga saya belajar banyak mengenai teologi pembebasan waktu kuliah itu. Udah lama sekali ya. Makanya topik ketika kita berbicara dialog inspiratif, topik yang saya pikirkan itu Christianity dan Islam. Judulnya Abrahamic Dialogue, tapi kita tahu ya susah mencari expert Judaism di Indonesia. jadi ini karena Bang Eka Putra ini keahliannya banyak, meliputi juga mungkin Old and New Testaments ya, sehingga bisa di-share berbagai perspektif yang bisa kita dengarkan malam ini. Jadi ini tema yang sangat close to my heart dari segi tema. Yang kedua, ini juga opportunity untuk berterima kasih kepada para pekerja para pekerja yang sedang melakukan perjuangan COVID. Dan mari kita bertepuk tangan dulu ya. Mudah-mudahan kehangatan dari kita nyampe pada mereka. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman. Reducate ini saya inisiasi karena berkeinginan untuk ikut giving back lah ke Indonesia ya. Karena saya merasa sangat privilege dengan pendidikan saya, tetapi privilege yang saya miliki itu sebetulnya dibekali oleh negara Indonesia, dibekali oleh orang Indonesia, dan didoakan oleh semuanya. Jadi giving back-nya itu berupa berbagi pengalaman, dan bukan hanya pengalaman saya, tetapi pengalaman semua orang yang menurut saya siapapun bisa menginspirasi gitu. Jadi I feel very honored ya malam ini, Teh Wiwin, Dr. Eka Putra, dan Lin bisa saling berbagi keahlian. Yang keempat, saya berterima kasih sama teman-teman hadirin. Nanti kalau udah selesai pergi ke Facebook, join grup kita. Saya ingin
kita semua walaupun beda agama, tapi kita bisa satu nyawa, satu tujuan dalam rangka bersumbangsi kepada kemanusiaan. Jadi ini banyak teman-temannya Pak Eka ya, sudah menunggu berminggu-minggu. Saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah join. Mari kita berjalan bersama dan juga saling memajukan diri kita dan masyarakat kita. Terima kasih teman-teman. Silakan, Lin. Oke, terima kasih Teh. Nanti kita akan mendengar kita akan ngobrol bareng dengan beliau berdua. Kemudian di 30 menit sesi terakhir kita ingin mendengar dari kawan-kawan juga untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar, sharing-sharing gitu. Silakan nanti bisa di-unmute atau bisa memberikan kode di chat, nanti bisa saya panggil. Begitu ya kawan-kawan ya. Sebelum kita masuk mengulik dan belajar dari dua narasumber kita, saya ingin membacakan singkat saja profil beliau berdua. Jadi Bang Eka ini adalah dosen perjanjian baru di Portland Seminary yang ada di Oregon. Beliau S3-nya di Vanderbilt University dan punya 3 MA. Bang Eka benar-benar pembelajar bener ini. E-nya itu ya di Vanderbilt, kemudian di Claremont, kemudian di Asia Pacific Theological Seminary yang ada di Filipina. Tadi beliau bercerita tentang pengalamannya di Filipina, kalau kawan-kawan sudah gabung agak awal tadi. Dan S1-nya diselesaikan di Malang, di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti. Beliau juga sudah punya pengalaman mengajar di mana-mana. Sebelum ke Amerika, di sini, beliau pernah mengajar di Filipina, di Malang, di Hong Kong, di Ambon, di Medan, di Jakarta. Jadi Indonesia juga sudah dijajah sama sama Bang Eka ya, karena pengalaman mengajarnya di mana-mana. Beliau juga pernah menjadi pastor. Saya kurang tahu apakah sekarang masih menjadi pastor di Oregon ya, ya Bang. Dan sebagai seorang ahli Alkitab, tentu beliau menguasai banyak sekali bahasa, karena kalau menjadi ahli Alkitab pasti ngerti bahasa Yunani, bahasa Syriak, bahasa Ibrani dan seterusnya ya. Itu adalah profil singkat dari Bang Eka. Nah, kita sekarang ke Teh Wiwin. Saya kenal Teh Wiwin sudah lama sekali dan beliau menjadi guru dan mentor saya. Teh Wiwin ini sudah 15 tahun bergelut di bidang interfaith dialogue. Jadi pengalamannya sudah banyak sekali. Dan saya tidak mungkin bicara semuanya satu persatu. Yang pasti beliau sekarang adalah Wakil Direktur di Institute of Southeast Asian Islam yang ada di Winston Kalijaga. Kemudian untuk kerja interfaith, beliau adalah co-founder Sri Kandi Lintas Iman. Beliau yang Sri Kandi Lintas Iman itu adalah komunitas perempuan lintas iman. Base-nya di Yogyakarta, tapi anggotanya bisa dari banyak wilayah. Kemudian untuk kerja-kerja interfaith yang lain, beliau pernah bergabung di Intervide, itu basisnya di Jogja, dan kalau kawan-kawan kenal dan tahu, Intervide itu adalah pelopor dialog antara agama di Indonesia. Kalau saya tidak salah mendengar, ya memang organisasi pertama yang bergelut di bidang itu. Di situ Teh Wiwin bekerja sebagai peneliti, pelatih, editor, sekretaris, dan staf senior. Nah, tahun 2015 kemarin beliau menjadi fellow di KAISID, King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, base-nya di Wiener, Austria. Dan dari situ beliau ditunjuk sebagai konsultan untuk proyek MCC di KAISID di Indonesia. Lewat pengalaman di KAISID ini beliau beberapa kali ke beberapa negara untuk memberikan sebagai fasilitator atau pembicara dalam bidang interfaith. Selain bergerak di bidang aktivisme, Teh Wiwin ini juga adalah dosen tetap di Institut Agama Islam Darussalam di Ciamis. Dan beliau sekarang sedang menyelesaikan S3 di UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi studi antar iman. Semangat, Teh! Semangat. Minat utamanya adalah perempuan, dialog antar agama, dan peace building. Dan motonya adalah bekerja keras, berpikir cerdas, dan berhati tulus. Teh Wiwin ini. Oke, itu adalah profil dua narasumber kita hari ini, sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing dan kita sangat excited untuk mendengar dari beliau. Kita akan mulai dari mana ya? Mungkin kita bisa mulai dari
sebagai gambaran umum gitu, Bang Eka atau Teh Wiwin, bagaimana sebenarnya respon umat beragama saat ini terhadap pandemi? Ada berapa pola-pola saja sih? Mungkin kita akan bisa mengenal bagaimana respon kawan-kawan Kristiani dan kawan-kawan Muslim, atau bahkan di luar itu juga bagaimana kita melihat perbedaan respon atau mungkin persamaan respon yang ada di umat-umat beragama yang ada di Amerika atau di Indonesia. Kita mulai dari Teh Wiwin atau Bang Eka dulu ini nanya. Silakan Teh Wiwin, ya. Jangan yang senior dulu aja. Ladies first, ya. Salam kenal Bang Eka. Yang Bang Eka dulu aja, yang senior dulu. Yang tua dulu Bang Eka. Harus ngalah ini Bang Eka. Dulu. Saya pikir atau kalau Mbak Wiwin mau mulai silakan. Tapi kalau mau saya mulai juga nggak apa-apa. Ya, silakan Bang Eka. Dan saya pikir mungkin satu hal yang ketika saya pikirkan mengenai respon keagamaan itu selalu tidak pernah ada yang uniform. Tidak pernah ada yang sama persis. Dan saya pikir itu bagian dari natur kemanusiaan, bahwa semua manusia itu punya cara berpikir yang berbeda dan cara melihat dunia yang berbeda. Bahkan perbedaan itu bukan cuma ada pada tataran struktur keagamaan yang besar seperti Islam atau Kristen, tapi juga di dalam struktur keagamaan yang lebih kecil, ada masing-masing gereja itu, terutama dalam Kekristenan, punya respon yang berbeda-beda. Nah, saya melihat salah satu yang cukup penting terjadi terutama di Amerika pada saat ini ialah ketika pemerintah menganjurkan untuk ibadah di rumah, itu membuat banyak sekali situasi yang membuat mereka cukup nervous gitu. Banyak gereja-gereja yang nervous karena hampir tidak pernah dalam sejarah, paling tidak dalam our living memory itu tidak pernah ada momen di dalam sejarah yang kita ingat bahwa ada gereja itu dianjurkan untuk tidak beribadah di tempat mereka, di gereja, beribadah di gedung gereja. Jadi saya pikir salah satu respon yang paling saya lihat bisa cukup jelas itu, saya pikir ialah bagaimana kita memikirkan mengenai sacred space, tempat-tempat yang kudus itu, karena selama ini ada cara pemikiran yang sangat dikotomi antara profane dan the sacred itu, perbedaan antara ruang yang kudus dan ruang yang tidak kudus. Nah sekarang seperti COVID-19 ini, bahasa Inggris kita bilang mengkaburkan dua perbedaan itu. Jadi tadinya rumah dianggap seperti non-sacred space, sekarang menjadi sacred space begitu. Internet yang tadinya dianggap seperti non-sacred space, sekarang menjadi sacred space di mana ibadah dilakukan melalui online, dan itu membuat seperti kekacauan dalam pemikiran keagamaan kita. Apakah sekarang gereja sebagai sacred space itu tidak lagi menjadi sacred space, ataukah itu tetap masih sacred space, tapi sacred space itu kemudian di-expand, begitu, diperbesar. Imajinasi sosial kita dan imajinasi religius kita kemudian diperbesar, gitu. Bahwa ruang tamu kita juga bisa menjadi sacred space, bisa menjadi ibadah, tempat untuk beribadah. Saya pikir itu salah satu respon yang saya pikir cukup vivid, cukup terlihat kuat sekali di dalam banyak. Nah, pada akhirnya pendeta-pendeta juga, karena mereka tidak terbiasa berhadapan dengan situasi seperti ini, yang terjadi ialah mereka, ada banyak pendeta-pendeta yang masih tetap mempertahankan imajinasi yang lama, bahwa sacred space itu hanya ada di satu ruangan yang sudah dibentuk menjadi ruangan gereja itu. Jadi ada pendeta-pendeta yang tetap berkhotbah dan dari mimbar gerejanya gitu, walaupun di broadcast secara online gitu kan. Susah untuk melepaskan diri dari cara berpikir yang lama itu. Tapi ada pendeta-pendeta yang kemudian memindahkan pulpit di gerejanya ke rumahnya atau ke kantornya. Saya beberapa minggu lalu saya khotbah di gereja berbahasa Inggris di sini,
dari kantor saya, ini kantor saya, ini saya lagi pakai, saya khotbah dari kantor saya gitu, saya bicara buat umat itu dari kantor saya. Jadi itu membuat sehingga banyak dari kalangan Kristen kita harus berpikir mengenai apa yang kita anggap sebagai tempat-tempat suci itu. Saya pikir itu yang pertama yang saya bisa pikirkan. Yeah. Saya bisa akan talk about the other things. Terima kasih Bang Eka. Sebelum ke Teh Wiwin, kemarin di Indonesia itu kan juga saya lebih dekat dengan pengalaman. Sebelum ke Teh Wiwin, nanti mungkin Bang Eka bisa juga bercerita ke kita tentang mengapa kok pola-pola itu bisa muncul. Sebenarnya didasari oleh apa perbedaannya? Karena di Indonesia kemarin kan kawan-kawan sempat di awal, saya lebih pahamnya dengan kawan-kawan Muslim di Indonesia ya. Di awal itu banyak narasi misalnya takut kok kepada corona, takut itu hanya kepada Tuhan. Jadi ada paham-paham teologi yang memungkinkan orang memberikan respon yang berbeda terkait dengan takdir, konsep-konsep seperti itu Bang Eka. Nanti mungkin Bang Eka bisa bercerita apakah pola-pola teologi itu memberikan pengaruh terhadap sikap orang terhadap atau sikap umat beragama dalam menghadapi ini. Teh Wiwin, bagaimana Teh melihat pola-pola respon umat beragama ini Teh? Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Teh Tien ya yang sudah mengundang saya untuk sharing bersama teman-teman malam ini. Terima kasih Lin ya. Lin yang sebenarnya harus menjadi narasumber ini. Jadi saya kira saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Eka. Salam kenal ya Bang Eka. Kita belum pernah ketemu tapi saya kenal almarhum Pendeta Eka Dharma Putra ya. Mesti di kalangan Kristen beliau sangat terkenal. Namanya agak-agak mirip. Baik, soal respon saya kira perbedaan sikap ini tentu didasarkan karena perbedaan interpretasi atau pemahaman terhadap doktrin agama. Misalnya soal takdir ya. Takdir ini kan kita mendengar misalnya bagaimana orang masih kekeh gitu ya. Kekeh itu apa bahasa Indonesianya? Masih ngeyel untuk sholat berjamaah atau untuk berkumpul-kumpul dalam mengadakan kegiatan keagamaan karena meyakini bahwa ya kalau sudah saatnya meninggal ya meninggal gitu. Ada juga misalnya bagaimana doktrin tentang ikhtiar. Jadi ikhtiar itu kan bagian dari doktrin Islam yang juga terkait bagaimana misalnya dengan Jabariyah ya, Jabariyah atau fatalisme. Fatalisme yang menganggap bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi itu adalah sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Tuhan sehingga manusia itu ya tinggal menerima. Nah, padahal kita tahu di dalam doktrin Islam ada ajaran ikhtiar. Nah, selain pandangan itu, saya kira ada juga problem tentang pandangan yang berbeda antara agama dan sains, ya kan? Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Bagir dalam bukunya Agama di Tengah Musibah. Ini buku beliau baru terbit bulan Mei ini. Beliau mengatakan bahwa problem tentang agama dan sains ini sesungguhnya seharusnya sudah tidak menjadi masalah di masa kini, tetapi ternyata masih ada yang menganggap bahwa agama dan sains itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Sehingga kemudian ketika terjadi konflik antara penyelenggaraan kewajiban keagamaan dan protokol kesehatan modern, maka yang dimenangkan itu adalah agama gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga sikap dan tindakan yang muncul kemudian adalah tidak mengindahkan seperti social distancing dalam beribadah, tetap berkumpul dan seterusnya. Nah, bahkan ini kemudian berimplikasi pada menurut saya itu tadi perbedaan sikap umat beragama terhadap penanganan COVID ini. Itu. Kemudian yang berikutnya karena ini pertanyaannya sudah dikirim sama Teotin ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tadi soal nilai keagamaan yang mendukung dan menghambat penanganan COVID ini. Jadi kalau nilai-nilai yang mendukung saya kira seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada sesungguhnya di dalam ajaran Islam ada beberapa hal yang mendukung bagaimana penanganan COVID ini.
kita perlu untuk mengikuti ulil amri ini, doktrin yang juga ada di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 59, kemudian surat Al-Anfal ayat 46. Saya nggak hafal, jadi saya melihat sampaikan ya. Nah, kemudian selain itu juga di dalam hadis sering kita mendengarkan sejak wabah ini bagaimana kita dituntut untuk bersikap rasional ketika berhadapan dengan wabah. Hadis dari Sahih Bukhari misalnya, bahwa jangan pernah masuk ke wilayah yang sedang terserang wabah. Dan kalau sudah masuk, jangan keluar. Jadi tetap di dalamnya. Jadi saya kira ini hal-hal yang mendukung penanganan COVID. Selain tadi teologi ikhtiar, ada juga misalnya bagaimana kita harus berempati, kemudian berderma, berdoa. Berdoa ini penting ya. Lagi-lagi saya setelah membaca bukunya Pak Haidar Bagir ini, saya banyak sekali mendapatkan pencerahan. Jadi menurut beliau bahwa alam ini ada dua ya, jadi alam lahiriah dan alam ruhani. Nah, di masing-masing alam ini terdapat sunatullah. Sunatullah itu ketentuan Allah, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian adalah merupakan hasil interaksi antara sunatullah yang sudah ditetapkan di dua alam ini. Nah, doa dan selain sedekah dan silaturahmi itu bisa menggerakkan atau membelokkan takdir itu, hukum-hukum alam itu, hukum-hukum alam yang ada di alam ruhani, dan itu kemudian bisa merubah takdir. Jadi disinilah fungsi-fungsi ikhtiar dan doa itu, sehingga kalau misalnya orang memandang bahwa ketika ada wabah corona ini adalah takdir, maka kalau saya meninggal, ya itu sudah takdirnya, tapi kita perlu melihat bahwa doa dan ikhtiar ini kemudian bisa menggerakkan atau membelokkan takdir itu. Saya kira itu respon saya sementara, Lin. Makasih. Makasih sekali Teh. Teh Wiwin tadi sudah bicara tentang bagaimana agama itu bisa digunakan untuk mendukung maupun menghambat penanganan COVID ini. Berangkat dari tafsir-tafsir, dalil-dalil, ajaran-ajaran dari keagamaan itu. Silakan Bang Eka. Bang Eka mungkin bisa juga melanjutkan yang tadi atau yang disampaikan oleh Teh Wiwin. Bagaimana teologi ajaran-ajaran keagamaan itu mempengaruhi perbedaan sikap tadi itu. Oh ya, dan saya senang bahwa Teh Wiwin tadi sampaikan mengenai hubungan antara sains dan religion. Dan itu menjadi masalah cukup besar juga dalam kekristenan. Beberapa minggu yang lalu New York Times menerbitkan satu artikel cukup menarik, judulnya The Religious Right's Hostility to Science is Crippling Our Coronavirus Response. Jadi bagi penulis artikelnya namanya Catherine Stewart. Artikelnya tersebar di mana-mana, ramai sekali dibahas di mana-mana. Terutama saya hanya bisa bicara dengan kondisi di Amerika karena saya lebih banyak embedded dalam bentuk dalam situasi kekristenan di sini. Jadi yang terjadi ialah sekian lama orang-orang Kristen, terutama istilahnya Kristen right dalam pengertian Kristen fundamentalis, yang percaya bahwa agama itu berada pada titik perlawanan dengan sains, yang membuat sehingga banyak sekali ada pendeta-pendeta yang menolak untuk social distancing, tetap beribadah, percaya bahwa ada satu pendeta yang contohnya kirim handkerchief itu sapu tangan untuk sembuhkan orang-orang yang sakit COVID dan segala macam. Sehingga dengan kepercayaan begitu membuat sehingga orang-orang tidak merasa kritikal atau tidak merasa necessary, tidak merasa penting untuk membentuk kondisi sehingga kita bisa menghindarkan diri dari cepatnya tersebar COVID-19 ini. Itu bagi penulis artikel ini salah satu alasan paling kuat ialah sikap antipati terhadap sains, karena orang-orang yang menganjurkan untuk social distancing, menganjurkan untuk stay home, lockdown dan segala macam adalah orang-orang yang berbasis kepada sains begitu. Dan bagi mereka ini bukan karena ini berbasis sains, ini bukan berbasis iman. Untuk orang yang beriman kita ketemu saja Tuhan pasti tolong gitu kan. Tuhan pasti
Tuhan pasti lindungi kita. Itu mentalitas yang bagi saya menjadi halangan paling besar, karena COVID-19 ini termasuk salah satu virus yang penyebarannya cukup cepat, lebih cepat dari virus-virus yang lain. Nah, itu yang membuat saya pikir Amerika juga menjadi salah satu hotspot yang paling besar di seluruh dunia. Ini sudah cukup besar, tapi semua orang di Amerika tahu bahwa tes di sini juga belum cukup, dalam pengertian bahwa jumlahnya ini jauh lebih besar dari actual number. Actual number-nya jauh lebih besar dari formal number yang diumumkan oleh pemerintah. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin ada narasi-narasi apokaliptik yang kemudian mempengaruhi juga respon kepada COVID-19 ini. Salah satu yang cukup menarik ialah kalau dalam kekristenan itu kitab Wahyu, which adalah salah kitab yang paling terakhir dalam Perjanjian Baru, juga paling terakhir dari seluruh Alkitab. Kitab itu menjadi kitab yang cukup subur gitu untuk narasi-narasi apokaliptik. Tapi memang bagian dari kitab itu memang narasi apokaliptik Yahudi. Kata apokaliptik itu sendiri berarti dalam bahasa Inggris artinya revealing, untuk mereveal sesuatu yang tertutup begitu. Tapi kemudian yang dianggap yang di-reveal adalah masa depan, gitu kan? Bukan cuma kenyataan masa kini yang di-reveal, tapi juga ke masa depan yang di-reveal. Jadi akhirnya kitab apokaliptik itu dianggap sebagai kitab-kitab yang memprediksi masa depan, begitu. Nah, salah satu yang buku Wahyu yang saya bilang ini, di COVID-19 sudah dikait-kaitan banyak sekali dengan segala macam. Ada yang kaitkan. Kemarin saya baru baca Twitter, ada satu pendeta yang kemudian tweet mengenai angka 666 dan hubungannya dengan 6 foot. Di Amerika tuh ada peraturan harus 6 foot, kira-kira 1 meter begitu jaraknya antara kita dengan orang. Ya, aduh, bagaimana ini hubungannya gitu kan? Pasti ini ada hubungannya dengan antikris dan segala macam. Bahwa kiamat sudah mau datang dan kita harus lebih kuat beribadah dan segala macam. Jadi ada respon-respon seperti itu. Ada juga yang kalau kita baca kitab Wahyu itu pada pasal keempat, pasal kelima, pasal keenam dari kitab Wahyu itu ada cerita mengenai, jadi yang penulis kitab Wahyu namanya Yohanes. Yohanes diminta oleh Tuhan untuk lihat ke langit, lihat ke surga, lalu langit terbuka, ada takhta, lalu kemudian ada anak domba di situ. Lalu ada cerita mengenai ada gulungan yang diikat oleh 6 meterai gitu kan. Lalu dalam cerita di dalam kitab Wahyu itu, ketika setiap meterai dibuka, itu ada kuda yang berwarna berbeda-beda yang keluar gitu kan dari langit, ya kan? Meterai pertama itu kuda putih, meterai kedua kuda merah, meterai ketiga kuda hitam, lalu dalam bahasa Inggris meterai keempat itu namanya pale horse. Pale itu apa? Kayak pucat gitu, ya kan? Tapi salah satu dari kitab Wahyu itu, simbol dari pale horse ini, katanya pale horse ini mewakili dalam bahasa Inggris pledge, wabah. Jadi mereka mengatakan ada banyak sekali, kalau teman-teman ada waktu untuk browse internet, saya tidak ada waktu untuk kasih segala macam quotation di sini, tapi browse internet saja, kalau ke Google aja, cari Wahyu Revelation 6, lalu kemudian ketik COVID-19, you can find a lot di situ, banyak sekali. Jadi itu dikaitkan dengan penunggang kuda keempat ini, lalu ada narasi yang dikembangkan ialah bahwa itu berarti we are so close to the end, gitu kan? Karena we are so close to the end, makanya kita tidak perlu lagi dengar ke pemerintah. Lalu kemudian kalau di Amerika itu ada hubungannya juga dengan sikap anti pemerintah. Saya tidak tahu teman-teman akrab atau tidak. Di Indonesia tidak terlalu sekuat itu. Di Amerika itu, terutama orang-orang Kristen right itu punya sikap anti pemerintah yang kuat sekali. Jadi anti-government itu kuat sekali. Jadi kita dengar seperti di Michigan begitu, ada orang-orang yang keluar dengan gun, dengan senjata api untuk melawan itu lockdown itu yang dianjurkan pemerintah. Jadi akhirnya itu semua kombinasi itu membuat sehingga respon kekristenan itu menjadi mix sekali. Ada yang helpful, ada yang tidak helpful sama sekali. Ya.
Bang Eka, tadi Bang Eka bicara tentang apa ya? Ada orang yang punya sikap, atau di kalangan Kristen ada yang punya sikap antipati terhadap sains. Biasanya orang yang punya sikap antipati terhadap sains, apakah juga sekaligus dia itu punya lebih suka menggunakan narasi-narasi apokaliptik ini dan dan akhirnya menolak prinsip social distancing atau menolak menghadapi pandemi ini secara quote-unquote rasional gitu. Oh jelas. Biasanya tapi mereka satu paket nggak itu? Satu paket jelas. I mean itu terkait secara apa namanya kusut, kita bilang bahasa Indonesia kusut apa tangle itu. Kalau yang mendukung Bang Eka, tadi sudah sedikit menyampaikan bagaimana narasi-narasi dalam tradisi Islam itu mendukung mendukung penanganan COVID ini. Kalau dalam tradisi Kristen, narasi-narasi apa biasanya yang digunakan untuk mendukung penanganan ini? Jadi saya pikir kita harus melihat konteksnya itu kalau kekristenan terutama di Barat, dan kemudian itu yang saya perhatikan kemudian itu mempengaruhi cara berpikir juga orang-orang Kristen yang ada di luar Indonesia. Jadi salah satu yang kita harus mengerti betul bahwa munculnya modern science di Barat itu adalah oposisi langsung kepada keagamaan. Itu sejarahnya seperti itu. Muncul muncul pada sejarah terutama di Eropa, muncul Enlightenment, Renaissance, Enlightenment pada abad 18, abad 19, itu adalah respon dari orang-orang yang saintifik ini terhadap keagamaan. Jadi memang tension antara dunia keagamaan dengan dunia sains di Amerika itu rooted sekali di dalam munculnya modern science, history of modern science. Nah, itu kemudian wajah anti-science yang kita lihat pada saat ini itu memiliki latar belakang sejarah yang panjang sekali. Nah, pada saat yang sama ada orang-orang Kristen, kelompok-kelompok Kristen yang tidak melihat sains dengan agama ini sebagai perlawanan begitu. Iya kan? Lalu orang-orang ini ya seperti yang saya bilang tadi menganjurkan untuk social distancing gitu kan, karena penting sekali untuk menjaga jarak gitu. Lalu kemudian mereka adalah kelompok-kelompok pertama yang kemudian membatalkan ibadah korporal gitu, ibadah-ibadah bersama, karena ibadah bersama itu kita duduk samping-sampingan begitu, yang membuat sehingga penyebarannya itu menjadi jauh lebih cepat kalau kita duduk samping. Jadi hal-hal seperti ini berurusan dengan doktrin, saya pikir banyak sekali berakar pada seperti bagaimana kita melihat realitas. Contohnya, ya kan, ada satu pemikiran teologis yang cukup berkembang di Amerika, itu namanya process thinking, contohnya process theology. Process theology itu menganggap bahwa Allah itu bukan terpisah sama sekali dari Tuhan, itu tidak terpisah sama sekali dari bumi, dari dunia, ya kan, hubungan antara the world and the divine itu tidak komplit, bukan menjadi dua ontological entities yang terpisah gitu. Dua ontological entities yang terpisah itu biasanya muncul dari cara berpikir lama yang berakar kepada pemikiran-pemikiran Yunani yang kemudian menghasilkan doktrin yang kita sebut sebagai creation ex nihilo, bahwa dunia itu diciptakan terpisah, jadi dari ketiadaan. Kenapa doktrin itu penting? Karena untuk memastikan bahwa antara Tuhan, antara the divine dengan the world itu sebagai terpisah gitu. Tapi di dalam kekristenan sendiri ada juga kelompok-kelompok Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya berada di dalam ciptaan itu, bekerja bersama-sama dalam ciptaan untuk yang berfungsi untuk memimpin ciptaan itu kepada hal yang lebih baik ke depan gitu. Iya, saya kira memang yang menarik, nanti Teh Wiwin bisa melanjutkan terutama terkait dengan apokaliptik tadi juga, bahwa yang saya tadi belajar dari Bang Eka itu tentang itu, bagaimana tension antara sains dan agama itu benar-benar mengakar dalam tradisi kekristenan dan dunia modern kita, dan mungkin itu yang pengalaman itu yang tidak secara langsung dipunyai oleh tradisi Islam ya. Cuman tadi Bang Eka juga menyampaikan tentang konsep mungkin kalau dalam bahasa tradisi Islam itu konsep
relasi antara takdir dan ikhtiar. Nanti mungkin Bang Eka juga bisa menyampaikan, karena salah satu salah satu yang menjadi penyebab perbedaan respon itu di mana letak takdir, di mana letak ikhtiar gitu. Nah, tadi Bang Eka sudah menyampaikan tentang konsep-konsep penciptaan dan juga bagaimana relasi antara sains dan agama, karena itu terkait kan. Sains itu kan dalam titik tertentu yang menyebutkan tentang hukum alam, apakah doa bisa mengubah hukum alam dan seterusnya, hal yang terkait dengan itu. Teh Wibin, ini sebelum ke sana saya mau baca pertanyaan dan respon dari kawan-kawan nih. Teori konspirasi banyak diminati dan menyebabkan salah satu alasan orang tidak taat dengan social distancing dari pemerintah. Saya sendiri tidak percaya pada teori itu. Apakah di Amerika teori itu juga jadi salah satu penyebab mereka tidak ikut lockdown? Tadi Bang Eka sudah menyebutkan jawabannya iya. Cuma nanti Bang Eka mungkin bisa memberikan tambahan lagi setelah Teh Wiwin. Ini juga iya, fenomena yang disampaikan oleh Bang Eka juga mirip dengan fenomena dalam Islam. Banyak juga narasi-narasi akhir zaman yang menyebar, apalagi dengan munculnya COVID. Narasi ini semakin kencang arusnya, khususnya di Indonesia yang mulai banyak gerakan hijrah, khususnya milenial. Monggo Teh Wiwin, mungkin itu salah satunya atau hal lain yang mau Teh Wiwin sampaikan merespon apa yang disampaikan oleh Bang Eka tadi. Oke, terima kasih. Soal narasi apokalipti ini tadi Bang Eka saya kira sudah menjelaskan panjang lebar, dan di dalam komunitas Muslim saya kira itu juga tetap ada ya. Bagaimana misalnya saya membaca di beberapa tulisan itu muncul kiamat sudah dekat karena misalnya Ka'bah itu tidak ada yang beribadah di sana dan sebagainya gitu kan. Padahal kita tahu dalam sejarah bahkan penyelenggaraan haji itu dibatalkan beberapa kali karena ada wabah kolera di Mekah waktu itu. Kalau nggak salah beberapa kali, dan itu jelas kemudian Ka'bah itu kosong gitu. Nah, selain itu juga ada kemudian yang menyatakan bahwa kiamat itu akan terjadi pada pertengahan bulan Ramadan ini, padahal ini kita sudah melewati pertengahan ya, berarti memang tidak terbukti gitu. Jadi narasi-narasi itu akan tetap ada ketika krisis terjadi, apalagi krisis seperti wabah corona ini yang krisisnya global dan sangat cepat sekali wabah ini, dan tidak karena tidak diketahui physically. Nah, itu kemudian krisisnya tidak hanya krisis ekonomi, krisis macam-macam, tapi bisa jadi juga krisis spiritual. Nah, terkait dengan itu saya tadi yang Lin katakan, saya ingin menambahkan lagi soal bagaimana misalnya di dalam komunitas Islam itu kita lihat misalnya di Indonesia itu jamaah tabligh ya. Kita tahu bahwa klaster pertama kali di Malaysia itu dari jamaah tabligh. Ketika ada pertemuan jamaah tabligh sekitar 6.000 dan di Masjid Petaling di dekat Kuala Lumpur, di dekat Kuala Lumpur. Nah, kemudian pertemuan yang berikutnya kita tahu akan dilaksanakan di Makassar ya, di Goa, Sulawesi Selatan. Nah, itu meskipun kemudian berhasil dibatalkan, tapi kan sudah datang ribuan orang. Dan itu kemudian ketika mereka balik itu yang membawa virus-virus. Di sini di Jawa dan di mana-mana itu sudah ada yang positif dari klaster jamaah tabligh ini. Jadi sesungguhnya respon-respon terkait dengan penanganan COVID ini sangat erat kaitannya dengan cara pandang atau cara pemahaman keagamaan kita. Jadi menurut saya oleh karena itu pemahaman agama dan sains ini perlu kita kita perlu kita gaungkan lagi, bahwa misalnya ketika terjadi kontradiksi itu, maka dalam konteks wabah ini maka sesungguhnya sains itu yang perlu di dalam tanda kutip dimenangkan. Kita ikuti gitu. Kita ikuti karena sesungguhnya itu tadi dalam sejarah Islam pun kan agama dan sains itu sesungguhnya tidak kontradiksi gitu. Bahkan kita tahu dalam sejarah Islam bagaimana Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, bahkan Al-Ghazali mengatakan ilmu setelah ilmu agama, teologi, fikih itu adalah yang paling penting adalah ilmu kedokteran. Dan itu jelas terkait dengan sains. Jadi kalau saat ini masih banyak misalnya orang menganggap antara agama dan sains ini kontradiksi, kemudian itu mempengaruhi pada sikap kita ketika menghadapi wabah seperti corona ini, maka sebagai umat beragama, apalagi para pimpinan agama dan juga para intelektual itu perlu untuk kembali menggaungkan dan mewacanakan bahwa harusnya tidak ada kontradiksi, dan ketika dalam konteks wabah ini
maka sainslah yang sepatutnya kita ikuti gitu. Sehingga pemahaman masyarakat akan lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh kita bersama. Adapun memang ada yang ngeyel, itu mesti ya, namanya di mana-mana, di Amerika, di negara maju, negara berkembang, negara terbelakang itu pasti ada aja. Tetapi saya kira mainstreaming ini penting gitu dalam konteks kita menghadapi wabah seperti corona yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saya kira itu, Lin. Kalau sedikit cerita tentang narasi apokaliptik. Kemarin itu kan juga banyak ya Teh muncul dalam di antara kawan-kawan muslim itu bahwa dunia akan berakhir tanggal 15 Ramadan. Sekarang sudah tanggal 20. Iya, makanya nggak jadi. 4 Ramadan. Nah, menarik tadi yang disampaikan Bang Eka bahwa narasi apokaliptik itu kan ada di kitab Wahyu Bang Eka, dan itu detail kan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, kalau dalam tradisi Islam sependek yang saya tahu itu Al-Qur'an tidak terlalu banyak menyebutkan itu, hanya menyebutkan bahwa hari akhir itu dekat. Ada gambaran sih, misalnya gunung-gunung itu akan dicabut, kemudian pokoknya ada kehancuran alam semesta di akhir zaman, tapi detail-detailnya tidak ada. Nah, yang ada itu ada di hadis. Dalam tradisi hadis atau khobar, riwayat-riwayat dari sahabat. Nah, biasanya itu yang dipakai oleh kawan-kawan muslim untuk ya kadang kan direinterpretasi ulang, dibaca ulang ketika situasi krisis dan itu terjadi sepanjang sejarah kan, bahkan sampai sekarang. Saya yakin itu juga pengalaman yang ada dalam tradisi Kristen gitu. Sebelum ke Bang Eka, ini doktrin Imam Mahdi ya. Ya, termasuk itu datangnya Imam Mahdi dan seterusnya. Teh, ini ada yang bertanya. Tadi Bang Eka sudah menyebut juga tentang bagaimana relasi umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini ada yang bertanya begini, bagaimana pandangan Muslim terhadap ketaatan pada pemerintah? Apakah ketaatan pada pemerintah dalam hal ini dihimbau tidak ibadah bersama, dianggap sebagai orang yang tidak punya iman? Pertanyaannya. Itu bukan saya yang menjawab ya. Maksudnya gini, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa salah satu doktrin penting yang kira-kira mendukung penanganan COVID ini adalah kewajiban umat Islam untuk mengikuti mentaati ulil amri, gitu kan. Mentaati ulil amri tentu saja dalam konteks ini adalah kita mengikuti anjuran guidance dari pemerintah supaya wabah ini tidak menjadikan kerusakan yang lebih banyak untuk umat manusia khususnya di Indonesia. Nah, saya kira soal pandangan ketika kita tidak mengikuti ulil amri lalu kita tidak beriman, itu saya tidak bisa menjawab dalam pengertian ini. Tetapi doktrin tentang mentaati ulil amri ini menjadi penting dikala kita mengalami krisis. Jadi memang doktrin ulil amri ini kan juga bukan hanya dalam konteks COVID, tapi termasuk misalnya bagaimana ketika kita menghadapi ancaman terkait dengan persatuan dan kesatuan, maka kita harus mengikuti juga ulil amri. Dan termasuk dalam hal-hal yang muamalah gitu. Jadi kan kita tahu bahwa ketaatan kepada ulil amri ini terkait dengan persoalan-persoalan muamalah ya. Ya, ibadah memang dalam konteks Indonesia kita masyarakatnya masyarakat yang agamis dan agama bukan hanya masalah privat seperti di Amerika ya. Agama ini di Indonesia ini masalah privat tapi juga diurus oleh negara, sehingga ini perbedaannya dengan Amerika misalnya. Di Amerika agama adalah urusan privat sehingga negara nggak boleh ikut campur, tapi kalau di Indonesia tidak, semua diurus, haji diurus, zakat diurus, semua diurus oleh negara. Nah, dalam konteks ini maka keterlibatan pemerintah itu sangat besar dalam kehidupan beragama umat beragama di Indonesia. Nah, saya melihat perbedaannya di situ dengan Amerika misalnya. Tetapi dalam konteks COVID ini, dalam konteks manusia modern, sebenarnya saya mungkin bisa mengatakan seperti itu. Meskipun misalnya masyarakatnya tidak agamis atau sekuler, seperti Amerika, tapi sesungguhnya mereka masih tetap menganggap agama itu penting. Kenapa? Buktinya itu tadi, bagaimana gereja-gereja di Amerika ini juga masih banyak yang berpengaruh terhadap politik. Jadi kemenangan Trump ini kan kita tahu juga sangat didukung oleh kelompok-kelompok konservatif ya. Dan bagaimana dalam COVID ini misalnya termasuk
Universitas di Virginia itu yang punyanya Jerry Falwell itu bahkan awalnya tidak mau menutup kampus gitu kan, tidak hanya gereja tapi bahkan ke institusi pendidikan dan itu berbasis pada pemahaman keagamaan. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu mungkin. Oke, menarik sekali. Waktu kita semakin berjalan dan saya pengen sekali memberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk menyapa langsung pembicara kita. Ada 3 hal mungkin yang pertanyaan terakhir yang saya siapkan, nanti semoga saya yakin ada waktu untuk bertanya. Nah, ini ada respon dari kawan kita tentang bagaimana gereja-gereja Kristen, misalnya PGI, kemudian GKJ dan lain-lain, itu juga yang tadi memberikan respon yang mendukung penanganan COVID ini. Nah, kalau kita melihat berita Bang Eka kan, banyak sekali narasi-narasi yang menyudutkan agama. Bahwa agama itu anti-sains, bahwa agama itu menghambat, istilahnya itu agama saja yang selalu dipersalahkan dalam mengatasi ini. Memang betul ya, tadi kita sudah mendengar dari 2 pembicara kita bahwa ada faktor-faktor, ada pemahaman-pemahaman keagamaan tertentu yang menjadikan kontraproduktif gitu. Tetapi seakan-akan peran agama dalam mendorong respon terhadap COVID secara positif itu seakan-akan tidak ada. Nah, saya yang pengen bertanya itu begini. Kemarin saya membaca riset, ada hubungan ada hubungan antara semakin religious state di Amerika dengan semakin sedikitnya sirkulasi internet di state itu yang bertanya tentang bagaimana penanganan COVID, bagaimana supaya safe dari COVID. Artinya mereka nggak mau cari tahu. Semakin religius, mereka semakin nggak mau cari ilmu dan cari tahu gimana menangani ini. Tetapi dia juga meneliti ada relasi yang konsisten juga. Semakin low education-nya state itu, maka semakin mereka juga nggak mau cari tahu. Artinya pertanyaan saya begini, saya penasaran bagaimana pendapat Teh Wiwin dan Bang Eka. Apakah benar agama itu menjadi faktor yang paling dominan dalam penanganan COVID, dalam sikap yang kontradiktif dalam penanganan COVID, ataukah sebenarnya ada faktor-faktor lain yang turut berperan, atau bahkan mungkin berperan lebih dalam melahirkan sikap-sikap yang kontraproduktif? Silakan Bang Eka. Saya pikir yang terjadi, saya bisa bicara mengenai konteks di Amerika. Yang terjadi ialah memang state-state yang cenderung konservatif dan cenderung saya mau bilang less educated juga ya, mungkin terlalu prejudis untuk mengatakan seperti itu, tapi adalah state-state yang punya orang sedikit sekali gitu, sehingga wabah itu juga tidak menjadi masalah yang terlalu besar, karena orang, kalau saya tahu teman-teman kalau pernah pergi ke Amerika akan tahu bahwa state-state seperti Montana, segala macam, South Dakota, itu orang tinggal mungkin 5 kilometer dari orang lain gitu kan, karena tanah luas sekali di sini. Sedangkan state-state yang punya education tinggi, teknologi tinggi dan segala macam adalah state-state yang cenderung lebih crowded. Ya kan, makanya hotspot itu selalu ada di tempat-tempat seperti New York. Yang paling pertama sebenarnya di Seattle, which is dekat sekali dengan Portland tempat saya tinggal. Karena itu menjadi hub internasional, orang datang dari segala macam tempat gitu kan. Di New York juga orang datang dari segala macam tempat. Jadi saya bisa, secara sosiologi, saya bisa mengerti kenapa sampai orang-orang yang dari state-state yang jarang sekali punya kasus COVID itu memberontak terhadap pemerintah yang meminta mereka untuk tidak beribadah, karena mereka merasa bahwa it's not my problem. Kenapa sampai kamu harus kasih tahu saya apa yang saya harus lakukan, gitu kan? Nah, di sini saya melihat bahwa kita, terus terang, kita nggak bisa membuat analisa terhadap keagamaan hanya pada dasar doktrin bagi saya. Karena ada unsur-unsur historis, unsur-unsur sosiologis bermain di situ. Kalau di Indonesia memang seperti Teh Wiwin sudah sampaikan tadi, ide antara pemisahan antara agama dengan negara itu tidak sekeras di Amerika. Di Amerika itu pemerintah have to stay as far as possible away from the church, from the religious life, gitu kan. Tapi di Indonesia, tangle-nya itu
keterkaitannya lebih ketat begitu, sehingga mewarnai respon orang-orang Kristen di Indonesia. Contohnya saya melihat seperti PGI waktu ada anjuran dari pemerintah, PGI juga menganjurkan kepada gereja-gereja untuk kalau bisa pindahkan ibadah mereka dari physical gathering, kumpul bersama secara fisik, ke e-worship atau e-service, ibadah secara online. Nah, di Amerika itu pemerintah nggak bisa bilang begitu, ini hanya bisa anjur tapi tidak bisa bilang gereja. Kalau bisa bilang begitu, itu berarti pemerintah sudah masuk ke dalam urusan-urusan gerejawi atau urusan-urusan agamawi. Nah, itu yang membuat sehingga saya pikir Amerika sendiri menjadi hotspot, karena memang konteks sosial Amerika itu sendiri membuat sehingga Amerika menjadi ladang subur untuk wabah begini begitu. Karena tidak ada kontrol dari pemerintah, itu rendah sekali terhadap dinamika masyarakat di Amerika begitu. Sehingga saya terus terang waktu awal-awal kami sudah diskusi antara scholar di Amerika, kami sudah diskusi ini bagaimana kira-kira ke depan Amerika melihat Trump punya respon yang cukup lambat. Dia sebenarnya ini hanya 1-2 orang, lalu kemudian dalam bulan April sudah habis, Trump bilang begitu kan. Tapi pada akhirnya yang terjadi justru lebih parah begitu, semakin hari semakin parah. Pada saat yang sama, waktu pemerintah di Cina, pemerintah di Singapura, di Indonesia dan segala macam sudah melakukan lockdown, di Amerika belum. Itu yang membuat sehingga Amerika itu penyebarannya sangat cepat sekali, sehingga menjadi salah satu hotspot yang paling besar di seluruh dunia. Dulu kan saya masih ingat waktu bulan-bulan April itu di Italia sudah lockdown, complete lockdown gitu kan. Amerika masih orang jalan di mana-mana begitu. Ya kan? Lalu yang terjadi ialah pemindahan hotspot, itu bukan pemindahan, maksudnya akhirnya waktu semakin waktu berjalan, semakin besar juga tersebarnya. Terima kasih Bang Eka. Ada satu kalimat menarik yang saya catat dari Bang Eka. Kita tidak bisa mendasarkan analisis keagamaan hanya kepada doktrin. Itu menurut saya penting sekali. Kadang karena kita sering mereduksi itu kan, ketika kita melihat masyarakat, oh dia paham keagamaannya ini, makanya dia berpikir seperti ini atau bersikap seperti ini. Ternyata sangat kompleks. Apalagi kalau sekarang kita lihat di dunia digital gitu kan. Kita kan hidup dalam tempurung apa istilahnya tempurung yang itu loh yang kalau saya jadi kehilangan istilah bahwa kita itu dalam bubble yang kita tahu itu tergantung apa yang biasa kita cari itu loh. Itu apa istilahnya kawan-kawan? Saya kok jadi gaptek ini ya? Pokoknya itu loh. Katak dalam tempurung. Ruang gema, Mbak Lin. Apa? Bagaimana, Pak? Ruang gema. Ya, semacam itulah. Katak ya, dalam tempurung ya. Di Amerika kan kuat sekali peran media dan kita taunya ya itu aja gitu. Jadi itu juga menjadi faktor yang penting menurut saya. Gitu. Silakan Teh Wiwin bisa bercerita. Mungkin Teh Wiwin juga nggak sepakat kalau doktrin keagamaan, ajaran keagamaan sering dipersalahkan dan dianggap sebagai faktor tunggal. Juga ini ada pertanyaan juga, kalau Teteh bisa bercerita, nanti setelah itu Bang Eka saya minta untuk bercerita juga, bagaimana pengalaman Teteh melakukan cara pendekatan ke masyarakat awam dalam mensosialisasikan masalah pandemi ini, mengingat saat sekarang ini masyarakat mulai hilang kepercayaan kan kepada pemerintah, termasuk pada ulama. Teteh kan terjun di masyarakat juga, jadi bisa sharing pengalaman. Wah, saya bukan tokoh agama atau pendeta, jadi saya nggak punya umat. Jadi nggak bisa ini juga ya menjawab, tapi mungkin gini aja. Jadi saya kan di komunitas Serikat Lintas Iman ini kan para perempuan ya. Kemarin ketika awal April kami mengadakan survei gitu kan, nggak tahu Lin ngisi apa enggak ya, mengadakan survei itu ternyata problem yang dialami itu tidak hanya persoalan survival ya, terkait dengan survival kebutuhan pangan terutama gitu, tetapi juga problem psikologi. Ini yang masih belum banyak diadres menurut saya oleh komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga agama. PGI baru melaunching Bung Jeki Manuputi waktu itu mungkin minggu lalu ya, posting bahwa PGI sudah menyediakan
semacam bantuan psikologi, pusat bantuan psikologi gitu. Nah, jadi menurut saya problem-problem terkait dengan dampak pandemi ini kan tidak hanya fisik, tetapi psikologi bahkan kadang-kadang lebih berat. Bahkan dari survei itu hampir 70% mengalami problem psikologi dari mulai yang ringan sampai yang paling berat. Misalnya kecemasan yang berlebihan, kemudian menjadi sulit tidur, mudah tersinggung, lesu dan sebagainya. Jadi problem-problem terkait dengan psikologi ini saya kira penting, dan bagaimana kita misalnya mengadres ini, ya salah satunya adalah kita bisa memperkuat ketahanan spiritual, merawat dan memperkuat ketahanan spiritual masyarakat. Dengan cara apa ya? Saya kira ada banyak cara. Mungkin kalau di pimpinan-pimpinan agama yang punya umat, ya itu harus terus disampaikan dalam khutbah-khutbah. Nah, tetapi misalnya kita sebagai masyarakat awam yang tidak punya umat, minimal kita juga bisa saling mengingatkan teman atau keluarga kita atau komunitas yang di mana kita berada, untuk kita bisa tetap menjaga spiritualitas kita, termasuk nilai-nilai kesabaran gitu, tawakal, tapi kesabaran dalam pengertian setelah kita berusaha dan berikhtiar. Itu yang penting saya kira. Nah, adapun tadi kalau terkait dengan pertanyaan Lin langsung, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat ya, saya kira yang paling penting strateginya adalah kita menggunakan bahasa santun, tidak menjelek-jelekan kelompok yang tidak sepemahaman dengan kita gitu, dan mungkin kita terus itu tadi menyampaikan nilai-nilai universal yang dimana akan diterima oleh semua kelompok. Karena apa? COVID ini kan, wabah ini berdampak atau menimpa seluruh lapisan masyarakat, mau rakyat, mau pejabat, mau raja, mau gubernur, mau presiden, itu bisa kena gitu. Demikian juga mau pendeta, mau umat, mau kiai, itu semuanya bisa kena. Dan tidak ada kata ampun gitu. Jadi tidak ada yang imun dari ini. Nah, sehingga menurut saya penjelasan-penjelasan seperti itu yang sederhana, dan tetapi juga tidak judgement gitu. Tidak judgement kepada misalnya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita terkait dengan merespon COVID ini. Itu sih, makasih. Ya, Teh Wiwin, saya punya pertanyaan lanjutan. Tadi Teh Wiwin sudah menyinggung tentang bagaimana Serikandi Lintas Iman, lembaga yang Teteh didirikan bersama dengan kawan lain, itu menjadi rumah bersama untuk diskusi bagaimana kawan-kawan dari lintas agama ini merespon ini. Akhirnya muncul tadi ada selain problem pangan juga problem psikologi. Nah, Teteh familiar nggak dengan kerja-kerja interfaith lain yang dilakukan dalam merespon ini, merespon pandemi ini? Terus pertanyaan lanjutan saya itu, kira-kira kalau menurut Teteh bagaimana kerja-kerja interfaith ini bisa turut menyemarakkan atau turut membantu upaya penanganan ini? Mungkin Teteh proyek ke depan atau apa gitu. Oke. Menurut saya kalau di kita ya, sebelum apa yang perlu dilakukan ke depan, di Indonesia saya kira secara umum ya, masyarakat lintas agama itu merespon krisis dari wabah ini, sebabkan wabah ini dengan cepat gitu ya. Termasuk kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas agama, misalnya NU gitu, langsung mendirikan Satgas penanganan COVID, Muhammadiyah juga demikian, dan saya kira lembaga-lembaga keagamaan yang lain juga seperti itu, dan menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk untuk melakukan percepatan penanganan COVID oleh BNPB ya. Nah, selain itu tentu saja gerakan-gerakan lintas iman yang diinisiasi oleh masyarakat sipil itu juga banyak dilakukan. Misalnya Gus Durian peduli, kemudian kita bisa, dan gerakan budaya seperti yang dilakukan oleh Didi Kempot gitu. Bagaimana dalam 2 jam beliau bisa menghasilkan atau mengumpulkan donasi sekitar 7 miliar, dan itu kemudian didistribusikan bantuan itu oleh kelompok-kelompok lintas iman, termasuk Gus Durian dan juga JIC ya. Saya tuh lupa JIC itu apa. Jaringan lintas iman untuk penanganan COVID. Jadi ini basisnya di Jakarta, itu bisa di Google ya, ada itu JIC ya. Ada beberapa berita-berita. Jadi
Nih, JIC itu apa tadi? Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19 yang berisi 24 lembaga jaringan lintas iman, termasuk dari lembaga-lembaga keagamaan, kemudian lembaga lintas iman itu sendiri dan media. Nah, saya kira ini gerakan-gerakan masyarakat sipil ini yang menurut saya cukup memberikan optimisme bahwa di tengah polarisasi masyarakat Indonesia yang cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi kemarin setelah menjelang dan setelah pemilu, itu ketika menghadapi wabah ternyata kita bisa bersatu gitu. Dan menurut saya ini sinyal-sinyal yang penting dan ini perlu terus untuk dikembangkan dan digaungkan bahwa solidaritas, kerjasama lintas agama menghadapi masalah bersama ini penting untuk terus digalakan. Selain itu saya kira itu tadi gerakan budaya, dan kalau di ormas-ormas keagamaan tidak hanya Abrahamic Religion ya, maksudnya teman-teman misalnya dari Bahai, dari Jemaat Ahmadiyah itu mereka kan punya humanity first ya. Mereka punya lembaga yang sudah established humanity first. Ini mereka sudah banyak melakukan kegiatan kemanusiaan, dan ketika wabah ini mereka menjadi terus meningkatkan kerja-kerja kemanusiaan itu. Nah, di level nasional itu, di level lokal tentu saja respon-respon terkait dengan jaringan atau kelompok lintas iman ini juga saya kira berjalan, meskipun ya di dalam kita melihat ya pemerintah misalnya bagaimana bantuan pemerintah itu juga masih bermasalah. Jadi kalau saya melihat optimisme ini justru muncul di kalangan masyarakat sipil, dan ini yang terus perlu dipupuk. Kalau di level internasional, saya kira teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali inisiasi-inisiasi. Yang terbaru kan kemarin call yang diinisiasi oleh Paus sama Sheikh Al-Azhar itu gerakan ini Global Interfaith Prayer and Initiative for Human Fraternity. Itu 14 Mei kemarin doa bersama ya. Dan di sini di Indonesia itu dikelola oleh Kementerian Agama, dan waktu itu Jokowi sama Wakil Presiden juga hadir secara online. Saya kebetulan mengikuti, dan doa yang itu kemudian banyak direspon juga kok. Yang muncul itu doanya semuanya laki-laki, kecuali ada satu Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang kemudian dia memberikan puisi. Tapi kan dalam terkait dengan doa dengan yang lain-lain itu 90% laki-laki, padahal ketika seruan atau doa bersama ini harusnya juga memperhatikan persoalan gender ini. Gitu Teh. Terima kasih sekali Teh Wiwin, sangat informatif dan saya belajar banyak. Masalah doa itu memang dalam tradisi Islam kalau kita bikin acara-acara memang perlu itu mempromosikan perempuan itu boleh doa di depan umum gitu ya Teh ya. Kadang saya juga sebel. Sebelum ke Bang Eka, ini ada yang bilang Teh Wiwin, saya mau gabung Sri Kandi Lintas Iman dari Bu Endah Kristina. Silahkan. Posisinya di mana Bu Endah? Nanti bisa kontak langsung Teh Wiwin. Silahkan Bang Eka. Silakan. Sebelum nanti kita mengundang kawan-kawan untuk sharing dengan para pembicara. Silakan Bang Eka, bagaimana respon Lintas Iman? Mungkin Bang Eka bisa sharing tadi, menambahkan dari Teh Wiwin. Saya pikir yang paling penting seperti Teh Wiwin sudah katakan, itu saya setuju sekali bahwa kita harus sadar bahwa masalah wabah COVID-19 ini bukan masalah partikular agama tertentu, karena COVID-19 ini tidak ada diskriminasi agama sama sekali di sini. Semua orang kena. Dalam hal itu kita harus pahami bahwa ini adalah masalah kita secara bersama semua. Ini adalah persoalan komunal. It's our problem. Masalah yang dihadapi oleh kita. Jadi saya pikir yang paling penting, saya mungkin tidak akan list semua usaha-usaha interfaith yang sudah saya pikir Teh Wiwin sudah sampaikan itu dengan sangat informatif. Saya cuma mau tekankan kembali bahwa sebagai pemimpin-pemimpin agama kita harus menekankan ini, bahwa ini bukan hanya masalah orang Kristen aja atau ini masalah orang Muslim aja. Ini adalah masalah kita semua gitu. Jadi oleh karena itu ini harus menjadi sebuah communal effort untuk melawan COVID-19 ini. Nah, satu hal yang saya mau tambahkan juga terutama di kalangan Kristen ialah
yang COVID-19 ini bukan hanya berdampak kepada ancaman terhadap kita punya keselamatan fisikal tubuh kita, tapi juga ada unsur-unsur ekonomi bermain di situ. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena bisnis-bisnis tidak bisa dibuka dan segala macam, mempengaruhi cukup besar kehidupan kita. Jadi belakangan banyak sekali di kalangan Kristen kita berbicara mengenai grieving, mengenai hal berduka, bahwa kita harus seperti Teh Wiwin sudah katakan, salah satu masalah cukup besar pada masa saat ini bukan cuma masalah kita kena COVID-19, tapi juga ada masalah kecemasan, kekhawatiran, dan masalah yang saya bilang tadi, grief. Grief itu biasanya terjadi karena kita kehilangan sesuatu, gitu. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan human contact dengan orang lain, gitu kan. Saya nggak tahu di Indonesia kadang-kadang mereka salamnya begini kan, ada di Amerika tuh biasanya kita pakai tangan begini, pakai sikut begini, kita salam buat orang. Human contact itu sesuatu yang penting sekali juga di dalam hubungan kemanusiaan, dan banyak orang yang merasa itu sebagian dari yang kehilangan. Jadi di dalam kekristenan sendiri kami mulai bicara mengenai bagaimana kita menghadapi ini dan bagaimana kita grief, bagaimana kita berduka di dalam masa seperti ini, memberikan space itu, seperti religious space, keagamaan, gereja itu harus membuka space bagi orang untuk berduka. Nah, saya pikir ada narasi-narasi yang dalam kekristenan sendiri, seperti cerita mengenai Yesus dengan Lazarus, contohnya di dalam Injil Yohanes, itu cukup menarik karena sesudah Yesus ketemu dengan Maria dan Marta, cerita berikutnya ialah Yesus membangkitkan Lazarus. Itu cerita bagian dari cerita. Tapi di tengah-tengah cerita itu Yesus berhenti dan Yesus menangis. Jadi Yesus berada di tengah-tengah kedukaan itu. Jadi saya pikir yang paling penting bagi pemimpin keagamaan juga bukan cuma hanya mengkobar-kobarkan false hope begitu, tapi pada saat yang sama be realistic, turun di dalam realitas kehidupan orang yang sedang mereka hadapi, dan memberikan space itu, memberikan ruang itu buat orang supaya mereka bisa berduka. Dan itu saya pikir itu penting sekali untuk menjaga kesehatan mental kita dan kesehatan psikologis kita. Itu saya pikir penting sekali. Terima kasih sekali Bang Eka. Nanti di akhir kita berharap Bang Eka dan Teh Wiwin bisa sharing tentang pengalaman dan perjalanan bekerja secara aktif di dunia keagamaan maupun interfaith. Tapi sebelum itu kita mau mengundang kawan-kawan untuk bertanya, berbicara atau merespon langsung. Ini saya sudah mengatakan itu sudah menuliskan di chat. Silakan kalau ada kawan-kawan yang ingin bicara langsung untuk menuliskan nama, akan saya panggil, biar saya panggil nanti. Silakan Pak Paulus, kemudian ada Pak Charles dari Malang ya. Pak Paulus silakan. Waktu kita sebentar, maaf Pak Paulus, sebelum dimulai. Waktu kita 20 menitan lagi ya Teh Hetin? Ya. Oke, ya silakan Pak Paulus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau boleh tahu, bagaimana pengalaman teman-teman gereja di Amerika ketika menghadapi pandemi ini? Apakah juga berbicara tentang diakonia atau yang lain? Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Silakan Bang Eka. Saya bisa ceritakan mengenai gereja yang ada di sini. Salah satu gereja contohnya ketika pandemi itu mulai membesar di Amerika, kami menggalang dana untuk membantu keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan. Jadi kami kumpulkan cukup banyak uang waktu itu untuk membantu, terutama juga membantu orang-orang yang tidak punya surat. Di Amerika ini ada imigran-imigran yang tidak punya surat. Yang waktu pemerintah Amerika, saya tidak tahu teman-teman tahu atau tidak, beberapa minggu lalu pemerintah Amerika kucurkan dana kepada setiap keluarga itu, orang dewasa dapat $1.200, berapa itu? 15 juta mungkin per orang.
Lalu kalau umpamanya kalau ada 2 keluarga, ada 2 orang dalam satu keluarga itu dapat sekitar $2.400. Kalau dengan anak ya kita tambah, satu anak itu $500. Tapi itu hanya diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya surat. Sedangkan keluarga-keluarga yang tidak punya surat, terlepas mereka tidak ada dukungan apa-apa. Jadi ada gereja-gereja di sini yang kemudian kumpulkan dana khusus untuk kirimkan uang kepada dan kasih gift card itu kepada orang-orang yang tidak punya surat. Dan itu agama apa aja, kita tidak peduli agama apa aja, kita kasih ke mereka. Jadi itu salah satu bentuknya. Saya pikir saya bisa kasih contoh itu mengenai apa yang dilakukan di sini. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Charles dari Malang. Halo Pak Charles. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam Bung Eka. Ya, lama nggak jumpa ya Bung. Salam dari Malang. Ya. Salam. Ya. Jadi memang peristiwa COVID ini menjadi menarik buat kami ketika pada awal-awalnya itu ya saya melihat ada perubahan tafsir teologi yang luar biasa dalam gereja. Ketika awal-awal terjadi COVID, beberapa gereja yang mulai antisipasi lalu memposting di medsos itu ada gereja yang mulai membatasi orang salaman, itu diketawain. Kok ngapain gereja sekarang nggak boleh salaman? Tetapi ketika terjadi peristiwa di Italia dan beberapa hamba Tuhan di Jakarta, di Bandung menjadi korban dan meninggal, terjadi pergeseran teologi yang luar biasa, ya. Dan ini menjadi menarik, ya. Yang tadinya antipati kemudian menyepelekan beberapa hal penting, tiba-tiba berubah, ya. Buat kami ini justru yang menjadi menarik, dan jemaat kalau nggak didampingi dengan benar, ini juga bahaya ya. Sehingga dengan gereja online saat ini, percakapan-percakapan antara umat itu menjadi penting. Tapi yang paling menarik adalah ketika di tingkat civil society itu terbangun sesuatu hubungan yang justru lebih baik. Ya. Semacam semalam, kebetulan saya ketua RT di warga ya. Tiba-tiba tim relawan COVID itu kepingin ketemu, lalu mereka menyodorkan minta tolong untuk membantu dalam soal dana. Ketika kita sharing di grup WA warga RT, itu responnya begitu cepat ya, di luar dugaan kami. Artinya secara di dalam tingkat civil society itu terbangun satu hubungan yang baik, yang saya pikir ini jangan sampai berakhir gara-gara nanti misalnya COVID ini mulai turun ya. Justru ini yang harus kita bangun terus, komunikasi-komunikasi seperti yang kita lakukan malam ini antara iman menjadi menarik, dan ini menjadi kekuatan kita. Saya pikir itu sekali, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Pak Charles dari Malang sharingnya. Itu penting sekali civil society. Silakan Bang Eka mau merespon seperti itu. Saya pikir yang terjadi terutama antara gereja-gereja yang di Indonesia, ada banyak gereja-gereja yang kemudian agak antipati dengan saran pemerintah untuk social distancing dan segala macam. Dan saya pikir itu terjadi karena pandemi itu masih jauh dari mereka. Tapi ketika pandemi itu menjadi dekat, ketika pandemi itu sudah jadi teman pendeta, angka-angka itu sudah menjadi bukan hanya abstract numbers, tapi sudah menjadi uncle, menjadi paman, om, tante, saudara laki-laki atau saudara perempuan dan segala macam. Pandemi itu jadi dekat, maka mereka mulai merasa penting sekali untuk menjaga diri mereka. Nah, di situ saya pikir kondisi eksistensial itu membuat sehingga orang harus rethink mereka punya teologi gitu kan. Nah, itu yang ada satu pendeta cukup besar di Jakarta yang awal-awal dia berkhotbah bahwa masa kita sebagai orang Kristen harus takut dengan pandemi, setan saja kita tidak takut apalagi pandemi gitu aja, hal-hal seperti apa diskursus seperti itu. Nah sekarang waktu pandemi dekat, nah jadi ketakutan gitu kan. Akhirnya saya perhatikan bahwa mulai dia bikin ibadah online dan segala macam karena mungkin bahayanya itu masih terlalu jauh gitu. Tapi kalau ketika bahayanya jadi dekat sekali, immediate threat to his or her existential life, dan mau tidak mau mereka harus rethink mereka punya teologi. Dan saya pikir ini juga terjadi dalam kalangan interfaith dialogue, relationship dan segala macam. Saya masih ingat waktu di Ambon, saya besar di Ambon gitu kan.
banyak gereja-gereja yang tidak terlalu penting, tidak terlalu pikir mengenai pentingnya interfaith dialog. Tapi waktu konflik Maluku terjadi, kita baru melihat bahwa ini penting sekali. Tanpa ini kita akan hidup di hell, gitu istilahnya, kita hidup di neraka. Dan kita harus secara lebih proaktif terlibat di dalam aktivitas-aktivitas antar iman ini. Dan saya pikir itu mungkin respon saya kepada Pak Charles ya. Ya, terima kasih Pak Bang Eka, dan Pak Paulus tadi itu menyampaikan perubahan atau pergeseran tafsir teologis itu menarik sekali itu, bahwa orang bisa berubah pemahaman keagamaannya melihat perkembangan situasi. Ini kita panggil Bang Irfan dari Maluku Utara, katanya mau bertanya sekaligus sharing. Silakan Bang Irfan. Bang Irfan masih di sana? Oh ya. Jadi saya lihat di akhir-akhir ini ada macam krisis keimanan dari beberapa umat Muslim. Ada dua bagian kelompok besar. Yang pertama, ada yang masih berpegang teguh sampai sekarang untuk tidak, misalnya kayak melakukan sholat Jumat, sholat Tarawih. Mereka masih pegang itu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, ketika melihat ada beberapa umat Muslim yang mulai melakukan sholat Jumat, sholat Tarawih, mereka juga berubah haluan. Itu satu. Jadi mereka merasa bahwa kita ini kayak macam ada kehilangan ruh atau gairah dalam beragama. Itu yang mereka khawatirkan. Apalagi mereka beralasan, jangan sampai Ramadan tahun depan itu tidak lagi kita bersama dengan Ramadan tahun depan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, saya lihat masyarakat juga mulai ada ketidakpercayaan lagi kepada baik itu pemerintah maupun ulama. Ya, bukti nyata yang kita lihat di lapangan, khususnya saya berbicara konteks Maluku Utara Pak ya, dari Kota Ternate, itu bahkan ibu-ibu berani membuka jalan yang sudah diblokir, lalu sambil dia bawa parang lagi. Jadi memang orang takut. Dia bilang lebih bagus orang ini mati mati oleh corona daripada orang mati di rumah. Anak istri mau makan apa? Nah, kita tunggu bantuan, katanya bantuan juga tidak turun-turun. Terus dia bilang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bepergian. Tetapi di sisi lain pemerintah buka jalur juga penerbangan. Orang asing juga bebas keluar masuk di Maluku Utara. Jadi macam masyarakat ini hilang kepercayaan kepada pemerintah. Jadi macam ada bahasa dihianati begitu. Nah, mungkin bisa berikan pandangan mungkin baik Bung Eka atau Mbak Wiwin, kira-kira mungkin kita ini sebagai akademisi, pendekatan-pendekatan apa mungkin yang bisa kita pakai kepada masyarakat yang awam, yang istilahnya ya, masyarakat yang sulit diajak untuk dialog begitu. Kira itu, terima kasih. Terima kasih Bang Irfan, jauh-jauh dari Maluku. Oh, sebenarnya semuanya jauh sih dari Indonesia ya, karena saya sekarang di Amerika, sekarang kacau ini. Ingatnya rumah di itu Jogja. Oke, silakan bisa dimulai tes. Setelah itu Bang Eka. Ya, ini saya kira ada dilema ya, ketika kemudian pemerintah menganjurkan social distancing, stay at home, work from home dan sebagainya. Tidak hanya persoalan orang itu tidak semuanya mendapatkan gaji gitu bulanan dan bisa bekerja di rumah. Banyak yang kemudian dia hanya bisa bekerja harian gitu, dan itu itu banyak sekali, termasuk bagaimana misalnya di Jogja sendiri itu kan, di Jogja itu kan termasuk kota pendidikan ya, mestinya masyarakatnya kan terdidik gitu, tapi itu juga ternyata tidak menjadi ukuran ketika sebulan setelah penerapan karantina ini, saya kan kemudian ada untuk ngurus bantuan sembako Sri Kandi Lintas Iman, saya perlu keluar dan ke bawah gitu, maksudnya ke kota gitu. Itu ternyata setelah sebulan tuh rame gitu jalan itu. Nah, sekarang makanya di Jogja tuh meningkat. Kemarin tanggal berapa itu kasus paling besar positif 15 orang, paling banyak. Selama ini belum pernah, paling 1, 2, 3 atau berapa 7, tapi kemarin itu 15 karena ada klaster baru, kita sebutnya klaster Indogrosir. Jadi Indogrosir itu ternyata ada karyawannya yang
positif dan itu kemudian customer-nya berapa ribu gitu di tes rapid dan ada beberapa yang positif. Nah, ini menunjukkan bahwa dilema-dilema seperti ini yang sesungguhnya ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menanganinya. Jadi bagaimana orang-orang yang pekerja harian, yang buruh harian, atau orang-orang freelancer yang kemudian kehilangan pekerjaan itu tidak hanya perlu bantuan bantuan sembako gitu untuk survival, tapi mereka juga karena bantuan sembako itu kan juga terbatas ya kan? Misalnya seperti Gus Durian juga memberikan untuk 5 anggota keluarga ini berasnya sekian-sekian, tapi kan mereka tidak hanya butuh itu gitu. Mereka juga butuh yang lain-lain gitu. Kemudian dilema yang lain soal misalnya belajar dari rumah. Itu tidak semua orang di Amerika mungkin hampir semua masyarakat punya jaringan internet. Di sini hanya orang tertentu saja punya IndiHome. Bukan hanya persoalan tidak bisa membayarnya, tetapi juga soal jaringan yang belum merata gitu. Jaringan telepon ya. Kemudian orang-orang yang mengharuskan misalnya anak-anaknya melakukan pembelajaran daring itu juga problematis. Nah, ini saya kira hal-hal yang terkait dengan problem-problem real yang perlu itu adalah kewajiban pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat sipil juga perlu membantu. Saya kira itu mungkin Lin. Terus tadi apa ya yang kedua ya? Oh iya, yang pertanyaan ini lebih singkat lagi Teh ya, karena kita masalah waktu sebenarnya dengar panjang dari Teteh. Iya. Tugas akademisi ya. Tugas akademisi ini ya saya kira saat ini ya yang paling penting adalah memberikan terus penyadaran bahwa COVID ini sangat berbahaya maksudnya, dan kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Nah, syukur-syukur akademisinya ini juga punya pengaruh gitu untuk mempengaruhi tokoh-tokoh agama. Pengalaman saya pribadi, kemarin saya diminta oleh takmir masjid sini, kebetulan saya dulu pernah ngajar TPA ya, jadi kadang-kadang takmir masih meminta pendapat saya, bagaimana Bu, Idul Fitri apakah di masjid ngadain atau di rumah. Terus saya nggak panjang lebar, saya kirim aja surat resmi yang saya dapatkan, yang ditandatangani oleh Kapolda, oleh Kemenag DIY, dan elemen pemerintah dan elemen masyarakat NU Muhammadiyah untuk anjuran sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Karena kasus COVID belum menurun, bahkan sekarang ini lagi meningkat di Indonesia dan di Jogja. Itu sih. Oke, terima kasih Teh Wiwin. Sebelum ke Bang Eka, Pak Charles, saya minta maaf. Tadi saya salah menyebut nama Bapak dengan Pak Paulus. Maafkan saya nggak enak, makanya harus saya lahirkan ini permintaan maafnya. Silakan Bang Eka, singkat saja Bang Eka. Saya pikir saya hanya mau tambahkan saja dari apa yang Teh Wiwin sampaikan tadi, bahwa fungsi intelektual bagi saya sekarang bukan lagi ada di perpustakaan, nulis artikel dan segala macam, tapi harus berada di tengah-tengah masyarakat, berbicara dengan masyarakat. Dan acara-acara seperti ini menjadi penting sekali untuk kita berdialog begitu. Selama ini idealisme akademis itu selalu nulis artikel, jurnal artikel internasional atau tulis monograf. Dan terus terang hal-hal seperti itu membuat sehingga orang scholars itu menjadi sangat terisolasi. Nah, Lian nanti akan mau nulis disertasi ini. Saya waktu nulis disertasi itu saya tinggal di Starbucks 1 tahun pagi, siang, dan malam. Dan saya pikir model seperti itu tidak bisa lagi untuk sekarang ini. Saya ingat orang-orang seperti Edward Said mengatakan bahwa kalau kita menjadi betul-betul menjadi intelektual, kita harus betul-betul bergumul bersama-sama dengan masyarakat. Yang ada di tengah-tengah masyarakat, bukan berada di lingkungan yang terpisah di perpustakaan dengan buku-buku. Dan saya pikir itu penting sekali. Nah, di Amerika terutama intelektual mulai disarankan untuk menulis di media massa dan segala macam, kolom-kolom open op-ed dan segala macam untuk menyarankan kepada masyarakat. Saya masih satu lagi paling sangat cepat ialah berbicara mengenai Paskah kemarin kan. Kalau dalam kekristenan salah satu festival cukup besar ialah Paskah yang baru saja berakhir di tengah-tengah pandemi ini. Banyak sekali gereja-gereja menjadi nervous karena bagaimana, apakah kita punya Paskah ini akan Paskah tanpa ngumpul sama-sama begitu kan? Apakah kita bisa bikin Paskah online dan segala macam. Nah, di tengah sebelum Paskah itu banyak sekali tulisan-tulisan di antara orang-orang intelektual di sini untuk menyarankan bahwa it's okay, tidak masalah.
kita menjalankan Paskah secara online. Karena apa? Paskah itu adalah celebration of life. Dan jangan sampai kita celebrate life dan akhirnya mengakibatkan kematian, begitu kan? Itu ironis sekali, begitu kan? Kalau kita celebrate life, lalu kemudian dari celebration itu kita hasilkan kematian karena orang kena COVID. Jadi saya pikir itu tugas intelektual. Terima kasih sekali, poin yang sangat penting dan mengingatkan saya juga. Tapi yang nulis disertasi bukan hanya saya, Bang, Teh Wiwin juga. Belum. Kawan-kawan, ini kita hanya punya 4 menit, jadi saya minta izin, pasti kita akan molor barang 5 menit. Yang akan kita lakukan sekarang, kita mengundang Mbak atau Bu Nur Asia untuk bertanya, karena kita belum mendengar pembicara perempuan tadi, minta tolong nanti menyampaikan singkat, dan pembicara untuk menyampaikan respon juga singkat. Setelah itu kita akan sekaligus pembicara memberikan kata-kata terakhir gitu sebelum keluar dari grup ini, bukan apa-apa maksud saya. Setelah itu kita akan dengarkan Teh Wiwin dan akan kita tutup bersama. Dan sebelum kita tutup, minta tolong nanti kawan-kawan diaktifkan videonya, permintaan dari admin ini, supaya bisa di screenshot oleh Teh Etin, biar wajah kita nampang gitu loh di datanya Teh Etin gitu. Silakan Bu atau Mbak Nur Asia ini, saya tidak tahu harus memanggil. Oh ini Bu, nah kalau ini Bu saya tahu ini. Saya dari Medan. Silakan Bu. Halo. Ya, sebenarnya tadi mau minta info, ada keraguan-keraguan, tapi sepertinya sudah terjawab dengan kalimat terakhir dari Pak Eka itu. Tapi saya menyampaikan sedikit. Kemarin saya mengikuti sesi dengan Pak Haidar Bakir tentang COVID, sains, dan moralitas. Itu menarik sekali. Saya ambil quote 1-2 kalimat bahwa katanya kondisi situasi pandemi ini dalam kaitannya dengan agama itu menempatkan atau lebih menyatakan kepada umat beragama, agama apapun, terutama kaum muslim, menyatakan kepada mereka tentang sedang berjalannya sains. Jadi awareness terhadap sains itu melekat dengan keyakinan itu sedang berjalan. Jadi ini pada posisi mereka melihat, terbuka mata mereka bahwa sains adalah juga ciptaan Tuhan. Mereka harus mendamaikannya dengan aspek ritual lainnya. Jadi doa adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengabulkan. Dan COVID ini kalau tidak diantisipasi dengan benar, maka dia juga akan berjalan. Jadi Tuhan mengabulkan dua-dua, maka pilihan manusia untuk mengikuti hukum alam COVID ini. Jadi mereka harus bekerja menjaga jarak, karena COVID itu bekerja dengan melalui penularan tangan, maka mereka harus menjaga. Jadi katanya menyadarkan tentang berjalannya sains dan menyatakan bahwa sains mereka tidak bisa menentangkannya dengan kenyataan lain, dan itu adalah hukum alam juga dan ciptaan Tuhan. Satu lagi, kita lebih dipersingkat ya Bu Nur Asia, maaf. Klarifikasi dari Pak Eka bahwa dalam situasi kemarin itu kan ada gejala keresahan sosial masyarakat, seperti apalagi bukan dengan pernyataan mengandung politis, tapi ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, itu nyata. Kemudian masyarakat bingung. Kemudian ada para intelektual menyatakan turun para tokoh masyarakat. Mereka harus turun karena masyarakat hanya mendengar dari mereka. Maka sejak itulah muncul di media-media, di TV Indonesia itu semua tokoh agama, tapi maaf itu yang nampak hanya tokoh agama Muslim mungkin karena ini situasinya mayoritas Muslim. Saya mau bertanya di sana, di Amerika yang situasinya sama, ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kepada siapa masyarakat Amerika itu? Karena seperti diketahui background mereka yang tidak terlalu menyadarkan kepada tokoh agama. Apakah mungkin yang intelektual tadi itu? Apakah para intelektual, karena saya selalu mengikuti ramai memunculkan diri, memberikan ketegasan kepada masyarakat tentang kepedulian terhadap COVID ini. Terima kasih Bu Nur Asia. Ya.
Terima kasih sekali Bu Nur Asia. Kita lanjutkan ke pembicara untuk memberikan respon sekaligus memberikan catatan terakhir untuk kita dengar bersama. Bang Eka dulu. Ya, Ibu Nur Asia, terima kasih banyak. Saya pikir yang terjadi di Amerika itu hampir sama aja dengan di Indonesia. Cuma memang konteksnya cukup berbeda. Tapi ketidakpercayaan kepada pemerintah, terutama di antara kelompok-kelompok orang kulit putih di sini, itu ada punya istilahnya religious undertone juga, ada unsur-unsur religius di situ, dan orang-orang ini cenderung religius. Makanya pemimpin keagamaan itu memainkan peran cukup penting. Tapi persoalan di Amerika ialah pemimpin-pemimpin keagamaan juga ikut di dalam gelombang anti pemerintah juga. Itu menjadi masalah di Amerika. Dan akhirnya terjadi saya bisa bilang conflict of interest gitu antara orang-orang yang dari religious right movement dan di Amerika ini menarik. Satu hal yang saya pikir saya perlu ingatkan juga bahwa istilah nasionalisme di Amerika itu istilah yang cukup negatif didengar di dalam telinga orang Amerika. Di telinga orang Indonesia, istilah nasionalis itu selalu positif. Ya, it's good, you know. Bagus kalau kita menjadi nasionalis. Di Amerika, kalau kita dengar istilah nasionalis, itu artinya orang kulit putih, gitu kan? Nah, orang-orang begitu cenderung juga punya apa istilahnya religious undertone yang cukup kuat, gitu. Jadi mereka dengar sekali kepada pemimpin agama mereka. Nah, sekarang pertanyaannya ialah bagaimana tugas intelektual. Makanya tugas intelektual. Sekarang seperti saya sebagai seorang dosen, salah satu yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya ialah being socially responsible. Being religious but socially responsible is extremely important. Dalam pengertian bahwa kita bukan hanya hidup untuk berdoa saja, tapi kita hidup juga untuk orang lain, gitu. Jadi itu yang saya tekankan berulang-ulang kali kepada mahasiswa saya. Dalam setiap kali kuliah saya berikan, itu penting sekali. Bahwa tugas keagamaan kita itu bukan cuma tugas private kita dengan Tuhan, tetapi tugas keagamaan kita juga harus punya aspek-aspek sosial itu. Jadi makanya saya bilang itu istilahnya being religious but socially responsible. Itu mungkin saya tinggalkan juga kata-kata terakhir saya mungkin ya. Bahwa kita sebagai orang beragama itu bukan cuma hanya di lingkungan space, sacred space kita berhubungan dengan Tuhan, tetapi keagamaan itu selalu punya hubungan langsung dengan kehidupan bersama kita sebagai masyarakat. Itu penting sekali untuk kita ingat. Dan bagi semua orang, pendeta, orang jemaat, orang biasa, on the people on the street, whatever, it's very important. If we consider ourselves, kalau kita pikirkan diri kita sebagai orang yang religious, kita juga harus menjadi orang yang socially responsible. Itu powerful sekali Bang Eka. Terima kasih atas kata-kata pamungkasnya. Silakan Teh Wiwin. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Asia. Berarti memang kita waktu itu sama-sama mengikuti kuliahnya Pak Haidar Bagir ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Nur Asia sudah saya jelaskan di awal, tidak perlu diulang soal bagaimana doa itu bisa menggeser atau membelokkan takdir yang sudah menjadi sunnatullah di dua alam itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di akhir pertemuan ini adalah karena ini temanya soal interfaith, maka saya ingin menekankan kembali bahwa dalam masa-masa krisis seperti ini, kerja-kerja sifatnya lintas iman, solidaritas lintas batas itu perlu terus dikuatkan untuk kemudian juga meminimalisir pengkotak-kotakan masyarakat ya. Nah, selain itu, seperti kita tahu ada banyak jenis dialog antar agama kan. Nah, dalam konteks saat ini saya pikir yang diutamakan sekarang adalah dialog aksi ya. Tentu saja dialog teologi itu penting, tetapi dalam konteks sekarang dialog aksi itu penting, sangat diutamakan, dan juga dialog spiritual. Jadi apa yang sudah dilakukan diinisiasi oleh Paus dan oleh Syekh Al-Azhar itu saya kira bisa terus direplikasi, karena kekuatan doa lintas agama itu saya kira bisa lebih mengetuk pintu-pintu Tuhan untuk kemudian memberi lebih banyak rahmat kepada manusia untuk segera menyelesaikan krisis ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Teh Wiwin. Terima kasih. Kita pengen mendengarkan dari Teh Etin.
sebagai penutup gitu. Silakan Teh Etin. Pertama-tama saya luar biasa ya malam ini belajar banyak dari Dr. Eka Putra, dari Teh Wiwin calon doktor, dan juga dari Lin calon doktor. Amin. Amin, amin. Dan banyak juga ini pesertanya para dokter ya. Saya betul-betul berterima kasih pada pembicara, moderator, dan juga para audiens yang luar biasa datang dari mana-mana. Mari kita tepuk tangan ya, atau kirim di sana itu ada reaction, kirim reaction di sana. Jadi pertama tadi saya berterima kasih sama para pembicara yang luar biasa inspiratif ya, sesuai dengan title-nya, dialog inspiratif, dan moderator yang cerdas sangat membantu kita semua untuk terinspirasi. Yang kedua, saya mengajak teman-teman untuk gabung di grup Reducate. Jadi kita sama-sama menginspirasi satu sama lain, lintas iman, lintas aksi, lintas dialog, lintas race, lintas dunia, lintas benua maksud saya. Di Reducate grupnya, dan saya juga ingin teman-teman share gitu. Kalau sesi-sesi semacam ini tuh bermanfaat, dilanjut. Topik apa kira-kira selanjutnya gitu ya di Reducate itu, mohon sama-sama berkontribusi. Saya sendiri terkadang ikut berbicara seperti ini bukan karena lebih tahu, tetapi ingin mengglue dari pembicaraan tadi bagaimana agama itu untuk kemanusiaan ya, yang seperti Dr. Eka bilang, maupun juga yang dibilang oleh Wiwin. Jadi agama untuk kemanusiaan melalui aksi dan doa ya Teh ya. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sama semuanya. Silakan Ibu moderator. Lebih tepatnya Dek moderator, Teh. Oke. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi satu catatan saja yang menarik. Tadi dari awal kita itu memulai diskusi dari bagaimana agama itu menghambat penanganan COVID, tapi lebih dari separuh diskusi kita justru bicara bagaimana agama ini mendukung dan melakukan kerja-kerja positif dan bersama-sama dalam melakukan ini. Itu menurut saya catatan yang sangat menarik, dan tadi apa yang disampaikan oleh Teh Etin di akhir juga dari dua pembicara kita menjadi sangu kita untuk melangkah ke depan, menjadi bermanfaat dalam turut bermanfaatlah semua dari kita untuk menangani COVID ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Reducate, terutama Teh Wiwin. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita bisa berikan aplaus, dan terima kasih tentu saja kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Ada tadi 80 lebih, sekarang ada 76. Terima kasih sekali. Semoga kita bisa ketemu lagi di kegiatan Reducate yang lain.